Ngapunten tadi sekian puluh dikatakan masjid. Kalau musola gimana? Boleh. Tuh. Profil sedikit musola kami lantai 24. Kami punya musola ini terkecil dunia, cuma dua shop. Shop pertama laki-laki, shop kedua perempuan. Jadi musola kami selalu ramai dengan dua shop itu. Ya, jadi permasalahan andikan kami juga kepingin ikut yang mendirikan KLL, musola bisa enggak. Yang kedua, walaupun kami dikelilingi masjid besar-besar tetangga, setiap pengumpulan zakat kita itu kami hampir 2,5 ton, jadi cukup banyak. Nah, itu mohon bimbingan. Terima kasih. Langsung saya siapa ya? Ketua PC ini sahabat saya Pak, Oda. Ketika saya soal ke KLL itu, KLL-nya Bukades, saya sempat kaget. Ini saya sampaikan dulu, saya sempat kaget. Operasionalnya itu gede, pendapatannya kecil. Terus saya tanya, loh Pak, ini operasionalnya besar, pendapatanmu cuma 2,5 juta, sedangkan pengeluarannya hampir 4 juta. Kalian bisa cover? Alhamdulillah bisa Mas. Saldomu berapa? Waktu itu 9 juta. Dan terus siapa yang bicara dengan saldo sekarang Yuto? Iya. Loh, saya tanya begitu. Nah, iya, karena uang PCM itu dimasukkan semua ke mahasiswa. Bagus, kita kasih ketua PCM ini. Begitu saya ketemu dengan Mas Kota dan ini piye dong? Sakjane kok uangnya PCM dimasukkan? Itu cara mudah untuk mengcover kegiatan lewat sosial dakwahnya. Oh ya wis, bagus nih ngono. Jadi semua uang PCM itu masuk Pak ke lazismu, ke KLL-nya. Itu diputar sama beliau. Oh ya bagus kan. Nah, tinggal nanti kalau musola Pak, ya kembali lagi bisa Pak. Jadi tinggal nanti Bapak nyuruh rekomendasi dari PCM untuk membuat KLL-nya di musola. Jadi insya Allah kami akan turun ke Panjenengan untuk melakukan pembimbingan secara berkala. Oke. Karena memang wah ini yang dari SD Muhammadiyah. Oh iya. Oh iya. Iya bisa, ya, terima kasih. Luar biasa. Tadi penjelasan ke KLL. Ini Mas Dedi tanya saya dari Bubutan ya. Oh dari Bubutan. Saya berangkat dari Asumrowo. Kalau Bubutan ada sendiri, ada Pak PCM-nya. Jadi tadi malam kan saya menyampaikan terkait masjid ya. Ini alhamdulillah di Asumrowo itu walaupun orangnya cuma 10, cuma 5 gitu ya, tapi Qadarullah punya 2 aul. Salah satunya adalah panti. Dan kami Asumrowo alhamdulillah selama ini di backup luar biasa oleh Lazismu, terutama di rodenya Pak Narko kemarin. Kami ini punya panti, tapi kita tidak punya orang untuk merawat panti itu. Jadi kita beli tanahnya itu belum selesai, bahkan hutang itu belum terbayar. Dan kayaknya besok bayar kayaknya. Belum, tapi saya yakin sudah bisa lah, karena memang kita optimis. Lah panti itu setelah kita beli tanah, ada donatur yang mau bangunkan panti itu 2 lantai. 1 lantai sudah selesai, bahkan wis siap lantai kedua. Masalahnya panti itu nganggur, belum bisa beroperasi. Nah, ini mungkin walaupun nggak dijawab sekarang, barangkali bisa di follow up. Apakah ada kemungkinan kita audensi ke Lazismu untuk didampingi bagaimana kemudian menghidupkan panti itu, mungkin diawali dengan KLL. Kami sudah berencana memberikan KLL, tapi juga ada KLL nempel bannernya bisa, tapi sing jogo sopo juga tidak ada gitu loh. Karena memang betul-betul kekurangan kader, kekurangan orang, dan kebetulan aul kami itu dua-duanya berada di kampung yang itu justru berjauhan dari pengurus Muhammadiyahnya. Jadi di situ kampung itu sebenarnya kampung daerah tambak dalam, itu kan kampung Tretan KB, ya, Tretan Bibi KB ya. Itu ya seperti itulah gitu. Tapi saya yakin dibandingkan dengan masjid, panti ini lebih berpotensi untuk disupport. Karena kemarin ketika ada acara kita undang Pak RT, Pak RW itu semuanya support dan berharap panti ini bisa menjadi mercusuar baru karena kita sudah komitmen menjadi panti tahfidz. Cuman sampai sekarang memang kita belum punya tim SDM yang kira-kira bisa untuk mengisi panti itu. Barangkali bisa sinergi dengan
Smu dengan KLL, tapi memang kami juga butuh timnya, butuh pendampingan. Terima kasih. Oke, Bapak mungkin menjawab. Terima kasih. Ini sangat urgent. Saya jawabnya bukan sebagai ketua Rasis, tapi sebagai ketua PCM Rungkut. Karena kami punya panti bayi di sana. Memang proses untuk cari SDM itu susah di Rungkut. Nggak usah SDM pengurus, anak didik aja anak didik dulu, ya anak didik dulu itu sangat susah. Kita dulu awal-awal dapat itu dari jojoran anak asuh 3 orang, satu keluarga 3 orang. Ya sebentar. Jadi nanti bisa belajar ke Rungkut G. Silaturahmi ke sana, nanti kita akan saling sinergi berbagai pengalamannya. Itu aja. Ya, Pak Ketua, ada lagi Bapak? Iya, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PJM Spolilo ingin bertanya, kewajibannya KLL Ranting itu apakah ada juga setor ke KLL cabang? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sudah saya sepakati, karena masalah ini harus saya sampaikan semua ya. Ini yang lagi rame ke khalayak rame juga, yang lagi rame di beberapa PCM. Tidak ada kewajiban KLL di bawahnya untuk setor di KLL atasnya. Wes nggak ada. Kenapa? Kalau kayak begini terus Bapak, ngapunten sangat. Iki terus saya kira-kira nanti. Karena Pak yang di atas merasa saya agak kenceng ya Mas ya, ngapunten ya Mas. Kalau kayak begini terus, Muhammad Syekh, masa ya kayak gini sih, gitu loh. Enggak Mas, enggak. Maksudnya gitu. Kalau fungsinya ini untuk melakukan proses pentasyarufan, boleh. Tapi kalau ngapunten saya jenengan dapat angka 1, ya. Terus diwenehi nang nggone PCM ini. Nah PCM ini gak apa-apa. Lo bagus, dia gak apa ya. Nah ini yang jangan gitu loh, enggak boleh. Kalau mau sinergi pentasyarufan misal KLL PCM, PRM, iki lho aku kurang. Gaya pentasyarufan PCM, emang ngono yo, gak apa-apa Mas. Tapi kalau jenengan punya pendapatan terus disetorkan, bukan itu. Jadi kalau di Muhammadiyah kan ada memang setoran-setoran yang memang disampaikan ke KLL, ke perserikatan ya, ada memang. Tetapi kalau di Nasismu, saya membaca aturannya nggak ada ya Mas Yusuf ya. Aturannya adalah malah jenengan setor penuh ke kami. Nah maka kami punya kebijakan yang tadi Mas, gitu loh. Kalau prosesnya seperti itu, waduh gak mari-mari Mas, enggak Mas, enggak begitu. Nah ini memang yang lagi kami mau memediasi ke beberapa PCM yang KLL PCM, yang ini kita mau mediasi juga bahwa itu bukan aturannya seperti itu, gitu loh. Enggak begitu Mas. Ya, ngapain ya Mas? Saya nggak kencang. Ya, satu lagi di ranting kami itu kan masih sudah ada KLL. Ya. Apakah perlu PRM rantingnya itu juga mendirikan KLL? Nah, ini kebijakan. Jadi gini, kalau masjidnya sudah ada, sama dengan waktu itu ketika kita diskusi dengan PRM Jepara. Nah, Jepara itu punya 8 masjid ya Pak ya. 8 masjid yang waktu itu mau didirikan semuanya, terus gak usah masjid sitok air. Nanti bisa mengcover, jadi ditempelkan ke 8 masjid yang di PRN-nya. Nggak apa. Kalau mau PRN-nya membuat, ya nggak apa. Tapi kita bagi segmentasi pasarnya, gitu loh. Kalau masjid segmentasinya di mana? Nah, kalau Kepote kan sudah ada ya. Kemarin kan kami kirimkan salah satu staf kami ya. Kita banyak diskusi dengan Kepote bahwa kalau memang begitu, segmentasinya di mana? Nah, di PRN Kepote itu kan ada SDM yang kemarin ketika kita sampai ke sana, ada yang mau masuk ke Sugu, ada yang mau masuk ke Galaxy Mall. Loh, enggak apa-apa, Mas, aku butuh untuk company profile. Oke, tak kirimin company profile, nanti tambahin company profile punyamu. Nah, ini adalah caranya. Supaya apa? Ini memisahkan segmentasi pasarnya. Nah, masjid, ya sudah kita punya program masjid apa, gitu loh. Supaya ini bisa terurai Mas.
Jadi jangan sampai PCM punya, ini punya, ini punya. Nah, ada PCM lain yang satu aja, tapi mengcover semuanya. Nah, tinggal saya minta, ini siapa saja yang masuk laporannya tolong ya. Karena apa? Kita diaudit setiap tahunnya. Tuh, ya Mas. Ada lagi? Ya, terakhir. Apakah manajemen penginputannya itu bisa terrealisasi? Karena yang masih kita jalankan itu masih inputnya di spreadsheet ya. Iya. Nah, modelnya kolom-kolom. Nah, itu kan kelamaan kalau kita kalkulasi atau mau buat laporan. Nah, maksud kami itu apakah Lasismu Surabaya ini akan memberikan sistem kepada ranting-ranting atau yang di masjidnya? Ya, nantinya iya Mas. Tapi begini Mas, kembali lagi, Jatim itu punya yang namanya Zinziska yang sampai hari ini itu belum selesai. Nah, kemarin waktu kami uji kelayakan di Jatim, itu sempat saya tanyakan, ini terus KRL ya apa? Dan kamu punya berapa KRL? 38 yang belum, yang masih ada. Ini bahkan mau berkembang. Isok-isok saya ketemu lu Pak. Ini saya ketemu lu gak? Karena aku divisi orangnya Pak. Habis itu yang kedua, masih ada tingkat kebocoran yang luar biasa di sistem mereka. Nah, maka Surabaya nggak mau, gitu loh. Oke, kita akan nurut membuat itu, tapi tolong ini benerin dulu, karena ini ada identitasnya orang, ada uangnya orang, gitu loh. Nah, kalau ini di sini nanti terus nggak beres tribun. Nah, tapi kalau kita punya di Lasismu itu Mas, nah itu memang record ke kita, datanya ada di kita. Kalau masalah keuangan, memang Surabaya rencananya mau buat sendiri, tetapi nanti problemnya itu akan tabrakan sama yang di wilayah. Maka kita menunggu wilayah. Sementara waktu memang pakai spreadsheet dan juga pakai Excel biasa. Nah, tujuannya nanti ketika kita sudah menemukan titik tengahnya, kita buat spreadsheet yang sangat-sangat mudah. Jadi satu kali input spreadsheet itu langsung tembus sampai ke belakang. Nah, kemarin kan di BRN masih banyak yang inputannya ini itu. Itu sisanya yang kemarin Mas. Nah, saya sudah menguji beberapa data yang di Surabaya itu. Jadi ketika kita melakukan inputan pendapatan itu langsung muncul grafiknya Mas di sisi sebelah kanan. Jadi ketika nanti PC MPRN tanya berapa sih jumlah zakat yang masuk per bulan, grafiknya sudah ada. Oh, berapa sih pengeluarannya, grafiknya sudah ada. Itu sudah coba kami isikan. Nah, tetapi kembali lagi karena ada inputan bank yang harus menyesuaikan di setiap PCM dan PRN. Nah, itu yang harus kami turun ke lapangan, inputkan banknya seperti apa. Walaupun itu modal spreadsheet. Jadi nanti di spreadsheetnya itu KRL ini ada, KRL ini ada, KRL ini. Mas, apakah semua bisa melihat? Bisa, tapi akan di-log oleh KRL-nya masing-masing. Itu kebijakan dari sana. Oke, ada lagi Mas? Ada lagi? Yang lain? Semakin menghangat loh. Pak, kita punya waktu sampai 9:30. Monggo. Terakhir nih Pak. Monggo. Terima kasih Mas. Saya tertarik bahwa nanti di tiap-tiap masjid itu ada KRL. Karena apa? Bentuk pembagiannya seperti apa Mas? Untuk pembagian bentuk apa yang sinergi yang ke masjid itu bentuknya bagaimana? Tadi terhadap masjid. Kemudian untuk rangsangan masjid supaya betul-betul layanan Lasismu itu ke masjid betul-betul ada keberhasilan, itu tolong ditunjukkan. Jadi memang secara umum Mas ya. Ya, terima kasih. Gini, mohon maaf saya kasih saran, waktu kita terbatas, jadi sebenarnya antusias dari peserta ini luar biasa. Jadi mungkin jenengan bisa kasih nomor HP-nya ke semua peserta, biar yang belum terpuaskan pagi hari ini mungkin di suatu saat bisa telepon menghubungi jenengan untuk komunikasi langsung atau konsultasi langsung dan seterusnya. Matur suwun. Dia mana saya jawab nih Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Al-Mukhlis PCM Semampir. Mau tanya gini Pak, setahun kemarin itu kita Masjid Al-Mukhlis itu ditunjuk oleh Pak Lurah sama RW itu untuk ini mewakili kelurahan itu diadakan Basnas. Jadi kita ditunjuk untuk sebagai kampung madani. Jadi di masjid kita itu sudah dibentuk Basnas. Nah ini nanti gimana Pak kalau misalkan
kan ada KLL, ada 2 jadi lembaga zakat. Terima kasih. Gini Pak, kan urusannya dengan memang ada 2. Satu, dengan ini sebagai percontohan dari pemerintah, ya toh. Yang kedua, kalau pendidikan KLL, nah ini kembali lagi bahwa KLL ini miliknya Muhammadiyah. Oke. Nah, ketika nanti dengan punya Basnas dan punya KLL, kita tinggal melihat proses pemetaannya seperti apa. Basnas nanti larinya kemana, KLL larinya kemana. Nah itu aja. Jadi kalau yang seperti ini Pak, ini case khusus. Saya akan kasih jenengan nanti. Kapan dijadwalkan saja, saya coba akan bicara face to face dengan jenengan. Nanti pelajaran Basnasnya lari kemana sih? KLL mau dilarikan kemana? Karena ini case khusus Pak. Nah sama dengan yang masjid tadi, bagaimana masjid-masjid untuk menunjukkan sama Pak? Saya tidak bisa menyamakan masjidnya jenengan dengan Al-Mufidah. Nah maka saya harus turun bagaimana memunculkan potensi yang ada di masjidnya jenengan. Ini programnya apa sih yang mau dikampanyekan? Gitu nih. Nah terus yang terakhir Pak, ini kami ada ini air mineral Mailazismu yang memang mohon izin agak jualan sedikit. Nanti bapak-bapak yang berkenan untuk membeli air mineral Mailazismu, alhamdulillah kami juga menyiapkan, kita sudah menyiapkan dari wilayah ada 300 karton yang nantinya untuk diperjualbelikan, dan hasil dari penjualan Mailazismu ini juga akan kembali ke panjenengan semua dalam proses pentasyarufan nantinya. Jadi setiap apa yang kita jual di Mailazismu ini nanti monggo Pak dirasakan airnya, insya Allah ini produknya sama kayak Kimas ya kalau nggak salah. Iya ini punyanya Kimas. Jadi monggo dirasakan, kalau nanti jenengan mau order atau pre-order itu boleh nanti menyampaikannya di masaan. Dia itu dia Bapak, kalau yang lainnya nanti kita bisa sharing di belakang. Teman-teman, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.